Ya, baiklah rekan-rekan, selamat bertemu kembali. Jadi akan saya bahas ya, solusi atau kiat kalau kita nyusun ya. Kalau kita nyusun, kalau kita menulis, nyusun apa aja? Ya, nyusun penelitian, bisa tugas akhir, skripsi, tesis, juga nyusun makalah, nyusun laporan ya. Nah, ini ada kiat-kiatnya, ada solusi yang menjadi permasalahan ya. Jadi kalau ada masalah ini solusinya gitu maksudnya. Ya, jadi perhatikan ya rekan-rekan karena ini sering dialami. Jadi saya ingin berbagi pengalaman. Ya, pengalaman saya juga senang nulis. Jadi ini pengalaman saya supaya Anda efektif dan efisien. Waktunya tepat ya nyusunnya, jadi tidak terlalu lama nyusunnya ya. Itu yang membuat lama itu karena memang kita tidak rancang, tidak rencanakan dengan baik. Ya, oke ya. Nah, ini kendala dan solusi waktu nyusun ya. Jadi sebelah kiri itu adalah panduannya, sebelah kanan itu Google. Karena kalau kita bicara literasi, kita bicara sumber pustaka, itu tidak lepas dari yang namanya Google. Nah, makanya saya berikan contoh nanti ya sekalian ya. Nah, gimana sih caranya? Kemudian kiat-kiatnya. Jadi waktu kita mau nulis atau sedang nulis, baik itu tugas akhir, nulis skripsi, juga nulis tesis, juga nulis makalah, makalah di kampus, makalah di sekolah, makalah di kantor, ya. Selalu ada kan, ya tugas-tugas kayak gitu, makalah, laporan, ya, baik itu laporan PK, laporan praktek. Jadi ini bukan hanya untuk siswa atau mahasiswa saja, tapi juga untuk umum, ya. Karena kita nggak terlepas dari tulis menulis, ya. Nah, terus apa aja hambatannya? Hambatannya yang pertama, mau nulis apa ya? Itu biasanya begitu, ya. Saya tuh mau nulis apa ini ya? Nah, itu ya. Yang kedua, bagaimana nyarinya itu tulisan itu? Kita udah tergambar, oh kita menulis ini. Ya, tapi kita belum kebayang nyarinya gimana. Terus kalau udah dapat, bagaimana mencantumkannya? Ketentuannya seperti apa? Ya. Kemudian yang ketiga, sudah ditulis rapi, sudah dapat, ditulis rapi, pas mau nyusun daftar suaka, malah hilang catatannya, hasil printnya. Biasanya kan kalau kita nyari tulisan suka kita print karena kita pengen amati betul ya. Kita ingin periksa, ingin perhatikan ya. Nah gitu. Nah ini kiatnya ya. Nah saya buat kiat-kiatnya. Nah ini masalah ini kan suka jadi bikin bingung. Akhirnya jadi marah-marah, kesel ya. Gara-gara arsip nggak ada atau berceceran. Hal ini terjadi bukan pada mahasiswa, tapi pada mereka yang buat laporan, buat makalah, buat proposal, terlebih yang membuat penelitian. Ya. Nah gitu ya. Nah ini solusinya, ini bukan 4 ya, 3 kendala. Ya kan 3 ini 3 kendala. Jadi simak ya. Nah, mau nulis apa? Nah yang pertama itu ya kendalanya kita mau nulis apa. Ini artinya kita harus tahu sistematika atau urut-urutan penulisan. Oleh sebab itu kita harus cari info, cari panduan penulisan, ya. Tulisan-tulisan yang bisa kita lihat di perpustakaan kalau perlu ya. Searching di Google. Ya, ini saya ambil contoh. Saya mau searching panduan. Panduan apa nih? Panduan proposal bisa, panduan skripsi bisa, panduan tugas akhir bisa. Tuh. Ya, muncul tuh. Ya, udah kan? Nah, ada banyak panduan ya. Nah, ini contoh ya. Nah, kemudian ini contoh aja ya. Nah, ini kemudian kita juga harus ini bisa kita cari ya selain di perusahaan di Google ya, pinjam ke teman kuliah, teman kantor, teman sekolah, teman kerja bagi yang karyawan ASN ya, atau yang karyawan swasta ya bisa pinjam ke teman. Nah setelah pinjam, nah kemudian kita baca. Nah kalau sudah dibaca, buat catatannya ya, buat catatannya. Entah itu catatannya di buku, di kertas, di HP, atau di laptop ya. Yang paling enak sih di buku dulu deh ya, buku tulis yang kecil, yang ukuran A5 itu ya. Nah kemudian kita simpan di tempat yang gampang dibacanya, gampang dicarinya, gampang dilihat ya.
terkait rencana yang jelas. Jadi kan kita udah baca itu langsung kita bikin rencana nih pakai tulisan-tulisan tangan atau di laptop ya. Terus sertakan tanggalnya. Jadi kita harus disiplin dengan rencana kita, ya. Harus disiplin, jangan ditunda. Biar bagaimanapun harus kita siapkan, harus kita selesaikan, ya. Gitu ya. Terus karena kalau kita terus menunda-nunda itu kan sangkutannya dengan kredibilitas ya, kualitas diri. Jadi apalagi yang tugasnya di perusahaan, di kantor gitu kan, kalau nggak besok nggak mungkin ya, udah ada deadline-nya. Jangan lupa menunda pekerjaan adalah menunda keberhasilan, termasuk Anda juga rekan-rekan mahasiswa, siswa SMA, SMK, ya. Mengurangi kualitas diri kita, kalau nggak beres-beres tuh ya. Mengurangi reputasi kita, ya. Ditagih-tagih kan. Ya, terlebih jika kita masih bergantung pada orang tua dan atau keluarga. Nah, ini bagi siswa dan mahasiswa yang masih tergantung pada orang tua, keluarga, nah jangan sampai ditunda ya, kasihan ya orang tua kita. Kalau Anda belum yakin dan belum ada panduannya, hati-hati, jangan sampai kita nulis tapi nggak ada panduannya, wah nanti kita bisa bongkar lagi ya. Jadi harus siapkan itu panduan, ketentuan ya, supaya kita enjoy nulisnya ya. Kalau sudah ada gambaran nih yang kedua ya, mulai dibuat detailnya. Nah kan kita udah punya gambaran, oh kita mau nulis ini, kalau judulnya ini. Terus kalau kita mau bikin makalah judulnya ini, ya. Nah, mulai buat bab 1, ya. Bab 1 itu di dalamnya kan ada latar belakang, ya. Saya sarankan sebelum menulis latar belakang kita cari tahu dulu gambaran dari topik. Nah, kan kalau kita bikin makalah, bikin skripsi, bikin tesis itu kan ada judul. Nah, kita harus tahu dulu gambaran umumnya, ya. Judul, variabel yang akan ditulis, ya. Nah, kenapa hal ini memudahkan kita dalam menulis latar belakang? Kalau kita nggak ada gambaran, sulit nanti menulis latar belakang. Jadi kalau Anda udah punya judul, segera cari gambaran itu, ya. Nah, baru nyusun latar belakang, ya. Jangan lupa menulis latar belakang itu merupakan pengembangan dari topik atau judul, betul ya. Latar belakang itu adalah pengembangan dari topik atau judul, ya. Nah, untuk menulis latar belakang sangat dianjurkan untuk membuat kisi-kisinya dulu. Buat kisi-kisinya ya, agar mudah menyusun dan mengembangkannya. Nah itu ya, membuat kisi-kisi untuk latar belakang sudah saya jelaskan. Ya ada di YouTube, ya tinggal dibuka ini nih channelnya ini. Nah, di sini saya jelaskan tahapan dan kisi-kisi membuat latar belakang, berikut prakteknya langkah demi langkah. Tuh ada tuh ya, tinggal dibuka ya, oke. Nah, baiklah, untuk hal yang kedua yang menjadi kendala ya, nah, di sini saya sudah menggambarkan atau saya kemukakan bagaimana sih cara nyarinya. Nyari apa ini? Nyari tulisan yang pasti ya. Nyari tulisannya, nyari artikelnya. Terus kalau udah dapat bagaimana mencantumkannya. Nah ini ya. Nah sebelum saya jelaskan, maka saya udah siapkan nih ya. Di sini ada format ya. Baiklah saya dari awal ya. Yang pertama nih, kalau kita ingin menjawab permasalahan ini, bagaimana nyarinya, bagaimana mencantumkannya, pastikan dan mulai membuat catatan, ya. Nah ini yang saya maksud catatannya, ini, ya. Setelah kita terlebih dahulu, ya, kita tahu ya kata atau kalimat yang kita cari, siapkan catatan untuk mencatat sumbernya. Jadi kalau udah kita punya gambaran kata atau kalimat itu yang mau kita cari, kita siapkan dulu, ya. Nah, kalau rekan-rekan mahasiswa kan ada variabel-variabel, baik mau penelitian kuantitatif, kualitatif, pasti ada variabelnya. Nah, jadi untuk nyari artikelnya, teorinya, itu sebelum kita cari, kita siapkan dulu nih catatan. Ini kenapa saya buatkan catatan ini? Ini inti konten di sini, ini nih ya. Saya siapkan draft catatan ya. Ada nomor, ada topik tentang ya, atau kalau di mahasiswa ini variabel, nama penulisnya tahun berapa, halaman berapa, catatannya ini misalnya, oh ini penulisannya ini diambil dari sana, dari sini gitu ya, dari siapa ya, dicatat. Nah ini dicatat, tapi pencatatan ini tidak harus horizontal, ini kan horizontal nih, boleh juga vertikal dari atas ke bawah, nomor, topik, ini supaya lebih nulisnya lebih luas. Kalau ini kan nulisnya terlalu sempit ya. Ini hanya inisial aja.
Nah, coba bisa nulisnya dibuat vertikal. Ya, nomornya di atas, topik tentang nama penulis. Nah, jadi itu ya. Nah, gitu. Atau dua-duanya dibikin vertikal, iya, dibikin horizontal, iya. Itu bagus, lebih gampang ya mencarinya nanti. Nah, kemudian setelah format untuk mencatat sumber pustaka kesiapan, bukalah Google. Nah, ini di samping kanan ini ada Google ya. Mulai melakukan pencarian atau searching. Nah, kita mau nyari bikin latar belakang, bisa latar belakang misalnya motivasi itu ya. Kalau yang pada motivasi itu udah. Oh, banyak tuh ya. Ini banyak tuh. Ini banyak sekali yang kita mau. Nah, kalau kita udah banyak ketemu artikel atau tulisan atau teori ini, terus kita mau milihnya gimana? Yang pertama yang sesuai dengan judul yang kita pakai atau variabel yang kita teliti ya. Yang kedua, coba lihat di sini ada nama dan tahun. Nah, itu lebih bagus, ada nama tahun, nggak sulit. Ya di sini kan ada ya tentang apa, tulis nama penulisnya siapa, tahun berapa lah. Segera ditulis ya sebelum nanti dibuka ini sama Anda ya. Tulis dulu. Nanti kalau udah dibuka susah nanti ya. Kadang-kadang kita nyari lagi dari awal lagi nyarinya ya. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu caranya ya. Jadi siapkan catatan, buka, udah buka, nah, segera catat sini ya. Nah, setelah dicatat baru Anda buka lebih jauh lagi. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, bisa ya. Nah, kemudian disimpan nih udah begini, di save ya, di save. Ini misalnya di save ya. Nah, kemudian Anda tempatkan di foldernya di mana nih? Ya, jangan dulu diapa-apain, disimpan dulu ya. Tempatkan bikin folder baru misalnya. Nah, foldernya silahkan Anda pilih mau di mana ya. Nah, sudah itu sudah dapat misalnya ini motivasi 1 ya. Motivasi 1 ya. Kemudian saya taruhnya di latihan ya, di folder latihan ya. Sini pakai foldernya latihan. Nah, ya, new folder. Nah, gitu ya. Nah, kemudian latihan nulis. Nah, kemana lagi nih? Oke. Nah, nanti itu aja contohnya. Motivasi simpan ya. Nah, kemudian kan ini PDF nih. Terus Anda main rubah ke jadi nggak PDF ya, tinggal cari lagi di Google. Ya. Ini kita tutup dulu, cari Google, convert ya. Convert PDF ke Google. To Word ya, to Word. Jadi PDF ke Word ya. Udah, nah Anda tinggal pilih mau pakai yang mana ya. Nah itu caranya ya. Misalnya Anda dapat artikelnya dalam bentuk HTML ya, cari nanti di convert lagi gitu HTML, convert HTML to Word gitu ya. Nah gitu ya. Nah itu caranya ya. Nah udah, Anda print. Kalau mau di print, Anda lihat, Anda pilih gitu ya. Setelah format untuk mencatat pustaka disiapkan, buka Google udah ya. Setelah Anda mendapat artikel, tulislah tulisan yang dicari, jangan dibuka dulu ya, diidentifikasi dulu ya, ditulis dulu ya. Lalu kan penyimpan udah barusan, biasanya file dari tulisan bentuk PDF ya, dirubah udah ya. Bacalah dengan teliti tulisan-tulisan yang kita dapat, pilihlah yang cocok ya. Nah, kemudian jangan lupa ditulis sumbernya. Ya, itu pentingnya. Jangan sampai kita disebut plagiat. Nah, ketentuan disebut plagiat itu kalau ngambil semua data ya, ngambil semua tulisan, pindahkan. Nah, itu yang namanya plagiat ya. Nah, gitu ya. Itu yang masalah kedua itu udah saya kasih solusinya ya atau kiat-kiatnya. Ya, baiklah rekan-rekan, nih pertanyaan yang ketiga atau masalah yang ketiga. Sudah ditulis rapi, pas mau nyusun daftar pustaka malah hilang catatannya, hasil printnya. Terus gimana itu ya? Nah, terus mengapa ini terjadi? Nah, jadi penyebabnya ini tidak dicatat, tidak diarsipkan. Jadi saya sudah memberi
kiat ya, dicatat dulu. Nah, ini contohnya. Ini tidak harus begini, tidak harus horizontal, bisa di atas ke bawah ya, supaya tempatnya luas ya. Nah, kemudian itu yang penting, catatan itu ya. Yang penting dicatat ya, disimpan. Nah, disimpannya di tempat yang benar ya, di map ya. Ada kalanya jika kita juga suka pengen print ya, supaya bisa dibaca. Agar bisa dicek, dibaca, diteliti dengan seksama. Setelah di print dan dibaca, disimpan dengan rapi itu ya. Jangan ditumpuk terus ditaruh di mana, ya itulah terjadi ya. Ini yang sering terjadi. Jadi ada banyak mahasiswa pas nyusun daftar pustaka kerepotan ya. Demikian juga siapapun mereka ya, entah itu pegawai, entah itu karyawan, entah itu siswa SMK, SMU ya, SLA ya. Itu kendalanya begitu pas daftar pustaka susah nyarinya. Nah, itu karena apa? Karena dari awal nggak diarsipkan, disimpan gitu ya. Solusi atau kiat, selalu diarsipkan dan catat. Jika di print, jangan tercecer. Tempatkan pada map khusus atau arsip agar mudah mencari dan melihatnya lagi. Simpan di tempat yang gampang dicari ya dan mudah dilihat selama kita masih dalam penyusunan. Lain halnya kalau udah selesai ya. Nah, kemudian juga yang perlu saya sampaikan bahwa nanti kalau sudah ini kita kumpulkan terus kita nyusun daftar pustaka. Nah, bagaimana? Nah, saya ada tuh ya. Saya udah siapkan ada konten saya tentang daftar pustaka. Selain bisa ditulis daftar pustaka sesuai dengan ketentuan di kampus ya. Lihat aja contoh dari kampus ya. Kemudian juga ketentuannya apa ya, karena banyak sekali ketentuan dalam tulis daftar pustaka itu, ada model-modelnya. Ya, ada kiblat-kiblatnya ya. Nah, itu daftar pustaka. Jadi ikuti aja. Nah, demikian kira-kira kiat yang bisa saya sampaikan, kiat atau solusi yang saya sampaikan. Semoga sukses dan lancar dalam penyusunannya. Amin. Sampai ketemu lagi.